Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera. Menhub menyebut pihaknya terus melakukan investigasi dan evaluasi terkait bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga menegaskan akan melakukan moratorium baru PBPH hutan alam dan hutan tanam. Selain itu, Kementerian Kehutanan akan melakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari yang ada di Sumatera Utara. Saya umumkan kepada publik, atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pulp Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik. Kejaksaan Agung mengungkapkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah memproses satu perusahaan PT TBS terkait pembalakan liar yang menyebabkan banjir Sumatera. Penanganan kasus ini dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu lintas lembaga. Selain proses pidana, sanksi administratif juga akan dikenakan pada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab. Sanksi itu berupa evaluasi perizinan terhadap korporasi yang memiliki izin usaha dan tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Barreskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Menteri Kehutanan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera. Sementara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah memproses satu perusahaan PT TBS terkait pembalakan liar yang menyebabkan banjir Sumatera. Apakah langkah ini sudah cukup untuk mencegah bencana serupa tidak terjadi lagi? Kami akan bahas bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Anggi Putra Prayoga. Selamat petang semua. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Mas Anggi, kita berangkat dulu dari pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo. Dia bilang kalau Menhub jangan takut, kalau perlu bantuan untuk menindak perusahaan di Sumatera dan Aceh, minta saja backup ke Polri, TNI, Kementerian dan juga lembaga. Anda yakin nggak pernyataan Prabowo ini bisa menjamin kalau kasus penindakan perusahaan atau korporasi di Sumatera dan Aceh akan bisa selesai? Ya, seharusnya juga memang multi-door enforcement itu penting memang ya, tapi memang kredibilitas penilaian publik juga itu banyak dipertanyakan. Karena memang kerusakan hutan yang terjadi itu berdasarkan izin-izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sendiri. Dan bisa juga memang ada peluang-peluang illegal logging, tetapi memang yang harus betul-betul independen adalah bagaimana menilai kerusakan hutan yang terjadi di 3 provinsi ini. Kami menilai bahwa ini bukan hanya soal izin-izin yang dikeluarkan oleh menteri baik secara legal ataupun operasional yang ilegal gitu ya, tapi bagaimana ke depan multi-door enforcement yang dibentuk itu ada kepolisian, kemudian ada Kejaksaan Agung juga memang di Satgas PKH begitu, memang harus bisa menyentuh akar dari permasalahan dalam tata kelola hutan, yaitu
bagaimana Kementerian Kehutanan mengelola wilayah yang ada di Sumatera ini tidak berdasarkan perspektif DAS, begitu ya, daerah aliran sungai, tapi melainkan berdasarkan peta kawasan hutan yang ditunjuk atau dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya ada bias dalam pengelolaan hutan yang kemudian menyebabkan eksploitasi hutan berlebih-lebihan gitu. Bias ini Saya bisa pikir jadi bahan evaluasi lagi atau bahan investigasi lagi? ya, iya betul. Dalam konteks ini memang harus ada perubahan kebijakan yang secara total atau secara menyeluruh begitu dalam implementasi pengelolaan hutan di Indonesia. Kalau Oke. memang ini adalah bagian dari respon begitu ya, kemudian dibentuk Satgas PKH, kemudian menanggulangi bencana, itu tidak cukup karena bisa terjadi di regional-regional lain seperti di Kalimantan, di Sumatera, Oke. di Papua maksud saya, dan di Sulawesi begitu. Jadi saya pikir kalau memang mau memberantas kejahatan kehutanan itu memang harus berubah regulasi kehutanan ini secara total. Oke. Oke, itu regulasi. Kalau Pak Ito, bagaimana seharusnya Kapolri bisa menerjemahkan jaminan tadi, instruksi Presiden tadi, agar pengusutannya bisa tuntas dan cepat? Ya, ini kan sekarang sudah dibentuk Satgas PKH ya, Mbak. Berarti di sini pelaksanaannya adalah mencangkup aparat penegak hukum yang sifatnya adalah lintas instansi ya, baik kejaksaan maupun pengadilan ya, Mahkamah Agung. Nah, ini kita juga harus melihat bahwa di sini juga untuk pelaksanaan ini saya pengalaman 20 tahun yang lalu saya adalah Kapolda Riau, Pak ya. Ini sama kasusnya dulu, hanya dulu tidak semasif sekarang. Nah, sekarang kan kalau kita lihat apa yang terjadi, saya lihat bahwa yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim itu kan melakukan penelusuran ya dari hilir ke hulu. Nah, hulunya ini kan adalah ada yang namanya perusahaan memiliki izin, tapi ada juga dari pembalak liar. Nah, perusahaan pengalaman saya yang mendapatkan izin juga harus kita lihat. Kita lihat peta dari peta udara. Biasanya yang diizinkan misalnya 100 hektar, kemudian yang dikembangkan sampai 300 hektar. Yang penting mereka merasa sudah punya izin. Ini harus dilihat ya. Kita tidak bisa melihat dari bawah ya Mbak Cindy ya. Kita harus melihat dari peta sekarang kan sudah ada drone, udah ada peralatan lain yang bisa kita lihat ya. Kemudian juga kan perizinan itu kalau nggak salah itu kan kalau memang lebih dari cakupan hutan yang tinggal 30% itu tidak boleh keluar izin lagi. Kita lihat sekarang kan kenyataannya bagaimana. Kalau itu misalnya terjadi, maka tentunya yang akan dimintakan pertanggung jawab adalah kementerian yang memberikan izin. Nah, tentunya ini ada dua pihak ya. Dari para pelaku perusahaan itu juga dari para pemberi izin. Berarti Jadi Satgas pemberi izin PKH kan juga juga harus tidak. bergerak ke kementerian tersebut maksudnya Pak Ito? Betul, betul. Saya juga sudah koordinasi dengan Bapak Kabarekrim ya. Karena kebetulan saya di Penasihat Ahli Kapolri, pengalaman saya dulu menangani Satgas penanganan ini. Kemudian juga moratorium ya. Moratorium itu juga harus kita kawal, Mbak. Karena pengalaman saya moratorium itu juga pada akhirnya juga setelah orang lupa kembali lagi dikeluarkan lagi perizinan sehingga untuk moratorium ini betul-betul harus bisa sampai dengan hutan itu tumbuh kembali. Karena kalau tidak tentunya alih fungsi hutan ini yang paling sering ya, Mbak, ya, dilakukan untuk kepentingan tanaman sawit ataupun pertambangan ya. Jadi saya kira ini juga memang harus dikawal. Ini kan ada teman-teman dari Greenpeace ya, ada teman-teman dari Cikalahari kalau yang namanya di Riau, ada teman-teman dari para pemerhati ya kerusakan lingkungan. Jadi kalau perizinan itu Mbak memang harus mematuhi atau harus sesuai dengan hasil analisa dampak lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian KLH. Kalau itu keluar, tentunya harus kita lihat kenapa keluar. Apakah ada indikasi terjadi korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini berkembang terus, Mbak ya. Jadi kita tidak bisa hanya kepada para pembalak. Saya alami juga pengalaman saya adalah nanti pelaku-pelakunya yang di lapangan itu adalah masyarakat sekitar yang sampai ratusan orang, Mbak ya. Kalau kita melakukan penahanan kepada mereka, bagaimana kehidupan keluarga mereka. Jadi ini Kementerian Sosial juga harus Nah, terlibat di dalam nah. Satgas PHK menurut saya demikian, Mbak. Oke, nah kalau Mas Anggi, gimana caranya agar investigasi ini tidak berhenti hanya nanti ya petugas lapangan saja, tapi juga bahkan ke kementerian yang diduga melakukan pelanggaran ketika menerbitkan izin itu? Iya, beberapa kurang lebih setahun yang lalu sebetulnya sudah ada 2 tersangka di Kementerian Kehutanan terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Saya pikir juga itu bagian dari tugas PKH yang harus diteruskan. Nah, kalau itu saja sudah menggantung dalam tahun-tahun terakhir ini, kemudian diberi tugas dengan
untuk melakukan investigasi besar di Sumatera begitu ya. Jadi ini satu pertanyaan besar, mampu atau tidak jika memang masih punya hutang untuk menegakkan hukum di sektor kehutanan begitu. Saya pikir ini juga menyangkut kredibilitas di Satgas PKH dan juga di Kementerian Kehutanan yang memang mengeluarkan izin-izin seperti untuk HPH, untuk HPI begitu ya, yang memang secara operasional itu merusak hutan. Jadi saya pikir ini sangat erat kaitannya bagaimana independensi dalam melakukan penegakan hukum. Tapi poin yang lebih penting lagi, saya pikir jika kita melihat kejadian bencana yang ada di Sumatera, seharusnya bukan lagi moratorium, tapi penghentian secara total, secara permanen izin-izin baru dari sektor Kementerian Kehutanan gitu ya. Ini sangat penting. Moratorium itu sangat banyak catatannya dari masyarakat sipil terkait ada permainan di sana begitu ya. Jadi saya pikir yang paling terbaik adalah penghentian izin secara total dan permanen dari Kementerian Kehutanan untuk perusahaan-perusahaan seperti HPH dan HTI yang merusak hutan di Indonesia. Oke, soal independensi tadi, Pak Ito, bagaimana Anda bisa menjamin juga Polri punya independensi itu dan bagaimana sebenarnya koordinasi dengan Satgas PKH agar tidak saling tumpang tindih tugasnya, tapi ya goals-nya tetap tercapai? Ya, kalau sudah dalam bentuk satuan tugas, Mbak, berarti ini adalah satuan tugas adalah istilahnya tugas yang kolaboratif ya. Masing-masing mengawasi dan itu seperti mekanismenya itu tidak hanya terbatas kepada Polri. Polri pun juga dulu saya kerjasama dengan dulu di Kementerian Kehutanan itu mereka punya namanya Satgas Unit Reaksi Cepat ya, tim reaksi cepatnya dari Polisi Kehutanan ya, saya masih ingat betul. Kita sama-sama kemudian mengawal yang dikatakan oleh Mas Anggi tadi, yang paling penting adalah penghentian dulu Mbak, tidak ada lagi izin yang dikeluarkan saat ini. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Menteri Kehutanan, pencabutan dari perusahaan-perusahaan yang memang kalau dilihat daripada ini indikasinya adalah menyebabkan bencana alam tersebut. Kalau ini tidak dilakukan tahap awal, saya kira sulit. Nah, baru penegakan hukumnya. Jadi secara simultan pencabutan, kemudian juga penghentian dan juga penegakan hukum dilakukan bersama-sama. Oke, pencabutan kemudian juga baru diusut biar clear semuanya ya Pak Ito. Terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabarskim Polri, dan Mas Anggi Putra Prayoga, juru kampanye Hutan Greenpeace. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Baik, terima kasih. Saudara